Jika kalian meminta pertolongan atau bantuan kepada yang lain untuk menyusui anak-anak kalian, maka itu tidak ada dosa. Tatkala memang ada udur atau ada illat, maka bolehlah mencari siapa yang mau dan mampu serta memenuhi kriteria dan standar untuk menyusui. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jadi di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, satu ayat yang panjang yang berkenaan dengan rodha'ah, itu diberikan paparan. Di situ ditegaskan bahwa manakala ada udur, manakala ada illat atau alasan ibunda tidak bisa menyusui, boleh mencari jasa orang untuk menyusui anaknya. Atau misalnya ibunda sudah lalu meninggal, atau ada sakit, ada penyakit, boleh. Fala junaha alaikum, maka tidak ada salahnya, tidak ada dosanya dari tugas yang harus dilakukan, yaitu menyusui. Dengan catatan idza sallamtum ma ataitum, kalian harus memberikan upah, harus memberikan buruhan terhadap perempuan itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran memang sudah dikenal istilah pemberian jasa. Jasa memberikan air susu, menyusui bagi bayi yang tidak bisa disusui oleh induknya, tidak bisa disusui oleh ibunda, bisa disusui oleh yang lain. Ini adalah isyarah syariah yang hukumnya berkonotasi kepada jasa pemberian ASI oleh orang lain selain ibundanya, bisa dilakukan oleh orang yang lain. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jadi ada upah yang pantas, upah yang patut, yang menurut uruf, menurut adat, menurut konteks dan zamannya, ya, memenuhi ketentuan dan standar. Jadi betapa ini satu isyarat yang menurut saya visioner dan menunjukkan satu pandangan yang jauh. Nah, kita misalnya sudah tahu, mitra sekalian, di dalam sejarah dituliskan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita pun dulu tidak disusui oleh ibundanya, tetapi disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ibunda susuan beliau itu adalah induk yang lain yang memberikan pemenuhan atau hajat, pemenuhan hajat menyusui bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu boleh, praktiknya sekarang boleh. Nah, lalu bila mana memang tidak ada sekarang ini, bolehkah diganti oleh yang lain? Nah, pada keadaan yang sangat emergensi atau darurat, bila mana tidak ada ibu lain yang bisa menyusui dan karena satu dan lain hal, maka boleh berpindah juga kepada gizi dan nutrisi yang bersifat non-ASI. Tetapi sejatinya itu hanya ada, sekali lagi, pada posisi yang sangat mendesak, yang sangat emergensi, yang sangat idtiror. Jadi prioritas dan keharusannya, tekanan dari hukum Islam itu menuntun ibunya memberikan ASI. Bahkan ketika ibunya tidak bisa karena sudah meninggal atau ada illat sakit dan seterusnya, itu masih tetap ditekankan ASI, air susu ibu, meskipun dari ibu yang lain, dengan catatan memenuhi syarat dan standar kesehatan dan seterusnya, sehingga ASI itu bergizi dan sehat, halal dan sehat. Baru ketika sangat-sangat sulit, tidak bisa, boleh diganti dengan non-ASI.
Tapi tentu saja sebaiknya harus berkonsultasi kepada ahli, bertanya kepada ahli, karena terkait dengan garansi masa depan bayi itu sendiri, baik pada aspek kesehatan jasmaninya maupun ruhaninya dan aspek-aspek lain yang bertautan dengan kemaslahatan bayi. Nah, itu yang kedua. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyusui itu ada aturannya, ada ketentuannya, berkenaan dengan zaman, berkenaan dengan waktu. Sampai berapa lama sang bayi atau ananda itu disusui atau menyusu pada ibunya. Sang bayi itu diberi air susu oleh ibu ditentukan oleh hukum Islam dengan ketentuan yang jelas. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 233, di situ ditegaskan bahwa ibunda menyusui putra-putrinya, sang bayi terkasih itu, haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi ibunda itu menyusui ananda terkasih itu, sang bayi, dituntun oleh tuntunan syariat, dan ayat ini berbicara bahwa bayi semestinya atau idealnya mendapatkan asupan nutrisi yang hebat itu 2 tahun sempurna. Haulain kamilain. Ini konsep Al-Quran. 2 tahun sempurna menyusui anak itu, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi ibunda dan ayahanda yang memang sudah menggariskan atau menetapkan keputusannya menyusui anaknya itu sampai dengan 2 tahun sempurna. Jadi kalau memang ibunda dan ayahanda, khususnya sang ibunda, tidak memungkinkan karena satu dan lain hal yang bersifat alasan, baik alasan syar'i maupun alasan medis dan alasan lain-lain yang masuk akal, maka tidak apa-apa kurang dari 2 tahun itu. Karena menyusui 2 tahun adalah menyusui ideal, perlu diketahui. Manakala memang tidak mampu, tidak bisa, Quran juga sebagai sumber hukum Islam dan panduan amaliyah yang paling tinggi di dalam ibadah berbicara berkenaan dengan radha'ah ini. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Sekiranya memang membuat mudarat atau kesusahan atau hal yang merugikan, maka jangan sampai terjebak dan jatuh pada kemudaratan atau kerugian itu, baik bagi ibu yang menyusui maupun bagi anak. Jadi carikanlah solusi yang bijaksana. Mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai menyusui, habis waktu atau hingga zamannya 2 tahun sempurna atau mungkin kurang, maka kemudian si anak itu disapi. Disapi itu di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut sebagai fisal. Ya. Dia sudah selesai menyusui, lalu kemudian dilepas, maka pelepasan anak dari pemberian ASI tadi itu disebut sebagai fisal. Nah, fisalnya bisa setelah 2 tahun penuh atau kurang dari 2 tahun itu, dan dilanjut jika kurang dengan nutrisi lain yang secara kebutuhan gizinya mungkin bisa setara atau menjadi pengganti dari kebutuhan gizi sang bayi sesuai dengan kemampuan orang tua tentu saja, dan itu bersifat variatif. Nah, mitra sekalian,
setelah selesai anak menyusui, dan itu disebut sebagai fisol atau disapih, dilepas dari penyusuannya, nah maka selesailah sudah tugas itu. Dan tatkala dia disapi, sang bayi terkasih itu disapi, itu tidak begitu saja dilepas, tetapi dituntun oleh syara agar orang tua, dalam hal ini ibunda dan ayahanda, bermusyawarah, berbicara, berkomunikasi untuk memutuskan, untuk menyetujui dan memutuskan mau berapa lama dan kapan anaknya itu menyusui dan lalu disapi atau dihentikan. Nah, jika keduanya sudah rela dan ada titik temu atau sepakat untuk menghentikan rodhoahnya, maka meskipun kurang dari 2 tahun yang sempurna, haulain kamilain, keduanya tidak berdosa dan tidak ada beban atau sesuatu yang ditinggalkan atau melawan dari tuntunan. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Yang keempat, aspek yang perlu diketahui berkenaan dengan ASI ini secara ilmiah dan ilmu pengetahuan berbicara, dan tentu ini juga menjadi ranah dari para ahli yang berkenaan dengan air susu ibu. ASI itu merupakan satu sajian menu yang terbaik dan paling lengkap, paling komplit, yang memang telah Allah buat dan Allah takdirkan untuk dikonsumsi bagi sang ananda. Fitrah dan sesuatu yang alamiah ini itu harus ditunaikan oleh orang tua, dalam hal ini ibundanya. Manakala ada pengabaian atau keengganan untuk menyusui, padahal ibunda bisa, mampu, bahkan sangat sehat untuk menyusui, tetapi dia abai, maka dia telah mengabaikan perintah syariat, dan mohon maaf, ada dosa di sini, dosa pengabaian untuk menyusui anaknya. Nah, terhadap hal ini misalnya baginda Rasulullah SAW memberikan isyarat dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Tatkala beliau Mi'raj itu diajak oleh Jibril alaihissalam untuk melihat neraka. Nah, pada saat itu baginda Nabi SAW melihat perempuan yang payudaranya dicabik-cabik oleh ular. Perempuan yang dicabik-cabik payudaranya oleh ular itu ya karena enggan menyusui. Ini merupakan satu isyarat bahwa menyusui harus ditunaikan, harus dilakukan. Dan ini adalah semacam tarhib, semacam alat atau instrumen untuk menggiring agar ibunda mau menyusui dengan sukacita, karena itu adalah satu hal yang terbaik. Lagi pula mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuktikan secara ilmiah bahwa menyusui anak itu jauh lebih baik dan menyehatkan, baik bagi ibunda sendiri maupun baik dan menyehatkan bagi anandanya. Di samping memberikan gizi dan nutrisi yang terbaik serta berfaedah besar, juga menjadi bukti kehangatan cinta kasih, kedekatan dan keintiman antara ananda dengan ibundanya, sehingga terbangun satu hubungan psikologis atau kejiwaan yang dalam
dan tentu saja ini menjadi benih dari pemupukan nilai dan afeksi atau rasa yang mulia, nilai yang tinggi dan rasa atau afeksi yang mulia dari ibu kepada anaknya tertanam dan menghunjam lebih dalam dan lebih kuat itu saat menyusui. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pahalanya perlu diketahui bahwa orang yang menyusui, yaitu perempuan yang menyusui, itu akan Allah berikan pahala yang besar. Di dalam hadis targhib, baginda Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa pahala bagi ibunda yang menyusui anaknya itu adalah pahala seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu untuk setiap tetes air susu yang dia berikan. Pada intinya kita bisa memahami bahwa tugas ini harus dipikulkan dengan baik. Di samping kita berharap bahwa generasi kita, keturunan kita adalah generasi dan keturunan yang berkualitas, yang sehat dan cerdas serta soleh. Itu dimulai dengan air susu ibu. Ini konsep dasar. Jadi ar-radha'ah akan memberikan fondasi yang kuat terhadap terbentuknya insan-insan yang berkualitas dan handal. Oleh karena itu, kesadaran terhadap pemberian ASI dituntun oleh agama sedemikian rupa. Syariah, dalam hal ini hukum Islam, menekankan radha'ah sebagai tugas yang penting dan menempatkannya pada posisi yang mendasar dari tugas orang tua terhadap ananda.